Tidak ada yang memungkiri bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka sejak 63 tahun yang lalu. Namun kenyataannya hingga kini masih banyak rakyat yang belum merasakan nikmatnya hidup merdeka. Hidup merdeka dalam artian mudah mendapatkan kehidupan yang layak, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Masih banyak rakyat di negeri ini yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia mencari sesuap nasi. Dan Jakarta sebagai ibu kota negara juga tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi penduduk di provinsi lainnya di negeri yang katanya gemah ripah Loh Cinawi ini. Sejumlah permasalahan yang terjadi di Jakarta seakan telah jauh mengakar dan terus berulang sepanjang waktu. Ya, saya merasa bahwa sebagai anggota DPR RI masih ada beberapa tugas-tugas saya yang belum selesai. Saya ingin menuntaskan tugas-tugas saya di DPR RI, dan kalau diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya ingin kembali ke DPR RI untuk melanjutkan mengabdi kepada rakyat. Abdillah Thoha berpendapat pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta sebenarnya juga harus turut andil dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat kota Jakarta. Jakarta harus dibenahi, ya. Itu memang jurisdiksi dari Gubernur DKI, tetapi karena ada pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta, maka seharusnya juga secara nasional pemerintah pusat juga ikut membantu membenahi Jakarta. Bahkan bila kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari solusi bagi permasalahan Jakarta seperti kemacetan lalu lintas, bencana banjir, kemiskinan, dan pengangguran, Abdillah Thoha menyarankan untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain yang lebih baik, aman, nyaman, dan manusiawi. Memang harus kita akui bahwa kita mungkin terlalu banyak coba-coba di dalam sistem pemerintahan kita, ke satu. Kedua juga harus diakui juga bahwa di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah sejauh ini belum sepenuhnya pro rakyat. Jadi kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi umpamanya, ekonominya tumbuh tetapi yang menikmati sekelompok elit kecil, ya. Sementara itu, ketegasan dan konsistensi dalam memperjuangkan idealisme yang berujung pada rasa keadilan dan kemanusiaan nampaknya tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terlihat dari tanggapan sejumlah kolega yang dekat dengan Haji Abdillah Thoha. Sebagai orang yang teguh pendiriannya, dia adalah seorang pendiri dan senior Partai Amanat Nasional yang konsisten dan selalu menekankan pentingnya menjaga martabat bangsa dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Partai Amanat Nasional merasa beruntung sekali memiliki kader seperti Pak Abdillah Thoha yang mampu berkomunikasi dalam segala tingkat, termasuk dalam hubungan internasional. Sangat mengharapkan bahwa Pak Abdillah Thoha nanti bisa terpilih lagi ke DPR, karena DPR akan sangat kehilangan kalau seorang Abdillah Thoha tidak kembali lagi ke DPR. Ya, kita memerlukan politisi di DPR yang menguasai bidangnya, yang mumpuni, mempunyai kemampuan leadership yang kuat, dan juga mempunyai karakter moral yang bagus. Bapak Abdillah Thoha adalah salah seorang yang saya kagumi. Kalau saya mengagumi seseorang, itu maksudnya bukan sekedar pinter, karena di negeri kita ini banyak sekali orang pinter, orang cerdas, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang berakhir di penjara karena mencuri uang rakyat. Mau dibawa kemana negeri ini, Pak, kira-kira? Abdillah Thoha kembali menegaskan bila dirinya terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI akan tetap berlaku jujur dan tidak akan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Saya akan bekerja keras, ya. Yang kedua, saya akan jujur. Saya akan berjanji saya tidak akan makan uang rakyat, akan jujur, ya. Dan yang ketiga, saya selalu akan memikirkan apapun yang saya lakukan di DPR, apakah di dalam bentuk undang-undang, ataupun di dalam ikut serta dalam menentukan anggaran, ataupun di dalam mengawasi pemerintah yang merupakan 3 fungsi utama dari DPR ini.
Yang utama adalah apakah langkah itu akan membawa nasib rakyat lebih baik atau tidak. Butuh perjuangan kuat untuk mewujudkan keinginan menjadi anggota DPR RI di Senayan. Sebab kali ini rakyat yang memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan siapa wakil rakyat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi mereka.